Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menyajikan materi, yakni problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai guru. Anggotanya tersendiri di sini ada Teh Nenden, Teh Intan, Teh Siti, dan Teh Wafik, juga saya sendiri. Nah, yang pertama, yakni terkait pengertian problematika dan evaluasi implementasi UBD. Problematika sendiri ini merupakan permasalahan atau sebuah masalah yang perlu diatasi solusinya dan merupakan sebuah penilaian yakni penilaian evaluasi yang di dalamnya terkait implementasi UBD. Nah, di sini memiliki makna bahwasanya dalam pelaksanaan atau penerapan desain UBD ini terdapat beberapa permasalahan dan tentunya permasalahan tersebut berangkat dari evaluasi yang dilakukan sebagai upaya penilaian apa saja yang kurang dan perlu ditingkatkan dalam penerapan desain UBD dalam satuan pendidikan. Dalam permasalahan tentu saja perlu adanya sebuah solusi sebagai upaya perbaikan dalam menyelesaikan permasalahan. Begitupun juga dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan desain UBD tersebut. Perlu dicari solusinya agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan optimal. Selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Ayu atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan komponen apa saja yang mengalami problematika dan evaluasi dalam menerapkan kerangka UBD. Tentu saja dalam pelaksanaan atau implementasi UBD ini terdapat beberapa komponen gitu yang mengalami problematika dan evaluasi. Yang pertama ada stakeholder. Stakeholder ini pemangku kepentingan gitu ya dalam lingkup sekolah mungkin seperti masyarakat, orang tua, kemudian pemerintah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga ada wakil kepala kurikulum, yang keempat ada guru, dan yang terakhir ada peserta didik. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu terkait problematika guru dalam implementasi UBD. Nah, di sini saya mengambil beberapa problematika dari hasil penelitian, yaitu dari Bapak Adi dan teman-temannya yang berjudul Implementasi Pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, terintegrasi konsep Understanding by Design untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMA pada pembelajaran biologi. Di mana di sini masih terdapat permasalahan, yaitu yang pertama, peserta didik merasa asing dengan pendekatan pembelajaran TARL dengan konsep UBD yang diterapkan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat kelompok di mana terdiri dari 4 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, peserta didik perempuan ini meminta agar tidak perempuan sendiri di dalam satu kelompok tersebut. Itu adalah beberapa masalahnya. Kemudian dari penelitian yang kedua, yaitu dari Ibu Wahyani tahun 2023 yang berjudul Problematika Penerapan Kerangka UBD di Lembaga Formal. Di sini ada 4 kesulitan atau permasalahan. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mempersiapkan asesmen yang tepat. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya dan dukungan dari sekolah. Dan yang ketiga, kurangnya pengalaman membuat rencana pembelajaran dalam implementasi pendekatan UBD ini. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan UBD. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Nenden. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi guru dalam implementasi UBD. Nah, yang pertama ada kesulitan dalam memahami konsep dan implementasi, di mana peserta didik merasa asing dengan pendekatan TARL pada konsep UBD. Ini dapat menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep ini sebelum menerapkannya dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, ada permasalahan gender dalam pembagian kelompok. Nah, di sini guru perlu memahami, di sini guru perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang menghindari pemisahan antar gender di dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, ada guru menghadapi kesulitan dalam merancang asesmen yang tepat.
Nah, di sini guru menghadapi kesulitan dalam menyusun asesmen yang sesuai dengan pendekatan UBD. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman tentang bagaimana merencanakan asesmen yang mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, ada kurangnya sumber daya dan dukungan dari sekolah. Hal ini merupakan hambatan yang berpengaruh dalam implementasi UBD. Nah, sekolah harusnya mendukung guru dengan menyediakan sumber daya yang cukup. Lalu yang kelima, ada kurangnya pengalaman dalam merencanakan pembelajaran dengan UBD. Di sini, guru perlu ikut dalam pelatihan yang berkelanjutan dan berkonsultasi dengan guru yang berpengalaman dalam pendekatan UBD agar membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Lalu yang keenam, ada kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Guru perlu mendalami pemahaman tentang prinsip-prinsip UBD dan bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya yaitu peran guru dalam mengatasi problematika implementasi UBD atau solusi yang dapat digunakan. Dalam upaya mengatasi problematika implementasi UBD yang dialaminya, guru dapat menggunakan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat mengikuti kegiatan atau pelatihan mengenai implementasi UBD. Lalu yang kedua, menyediakan bahan ajar yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan guru seperti buku panduan, modul pelatihan, dan juga video tutorial tentang UBD yang dapat digunakan oleh guru dan pihak sekolah yang lainnya. Lalu yang ketiga, membentuk komunitas belajar antar guru yang untuk saling berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan kendala dalam penerapan UBD. Lalu yang keempat ada sekolah perlu membuat kebijakan yang mendukung implementasi UBD. Guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajarannya yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini ditujukan agar dapat mendukung penerapan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Hal tersebut juga dapat didukung oleh perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir, guru harus memastikan kesiapan peserta didik untuk bersama-sama berkolaborasi dalam implementasi UBD. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada tindak lanjut atau sebagai upaya memaksimalkan implementasi dalam UBD. Di sini ada berbagai tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan UBD, yakni yang pertama merancang RKS. RKS ini merupakan rencana kegiatan sekolah. Biasanya hal ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru-guru dengan merancang sebuah program pembelajaran dari 3 tahun sampai 5 tahun ke depan berkenaan dengan program-program sekolah yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua, melakukan refleksi bersama. Di sini refleksi ini sangat penting ya untuk dilakukan secara bersama-sama karena tujuannya agar menjadikan problematika ini sebagai pelaksanaan UBD dapat diatasi sedini mungkin. Lalu yang ketiga, ada menggunakan kembali UBD. Salah satu caranya yakni dengan melakukan observasi dan analisis. Di sini juga termasuk kegiatan refleksi bersama bagaimana pendidik ini mampu menggunakan kembali UBD setelah terlihat apakah ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan agar nantinya dapat terimplementasi dengan lebih baik dan juga optimal. Lalu yang keempat ada melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan atau yang disebut juga dengan penilaian secara berkelanjutan baik oleh kepala sekolah, pendidik, ataupun dengan stakeholder lainnya. Nah, hal ini juga dilakukan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk merancang sebuah pembelajaran atau desain UBD agar lebih baik lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.